Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan mengupdate bagaimana perkembangan penanganan corona di Jawa Tengah, dan ini kita sampaikan informasi baru bahwa hari ini untuk kasus positif corona yang dirawat ada 4, yang meninggal ada 2. Ini kondisi paling terakhir ya. Dan baru saja tadi 1 kasus baru ya yang positif dan meninggal. Dia laki-laki usia 43 tahun dari Kota Semarang, dan ini dirawat di Rumah Sakit Karyadi, sudah dirawat 10 hari. Ini saya mau sampaikan informasi ini. Yang kedua, ada 1 perempuan 49 tahun, ini di Kota Solo, sekarang dirawat di Rumah Sakit Dr. Muardi. 2 informasi ini kita sampaikan untuk mengupdate informasi apa yang terjadi di Jawa Tengah. Tadi kami juga baru selesai rapat dengan Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas agama untuk menyampaikan beberapa informasi penting terkait kita menghadapi bulan Ramadan, menghadapi sholat Jumat, menghadapi tempat-tempat yang penuh keramaian, termasuk di pondok pesantren yang ini sudah trennya akan masuk akhir sanah, perpisahan, apa yang mesti dilakukan. Dan alhamdulillah tadi dari beberapa ulama yang hadir dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama, ini kita bersepakat. Buat kawan-kawan yang tadi belum mengikuti, saya ingin menyampaikan informasinya. Ulama dan umara kita sepakat untuk membuat komunike bersama agar kita seiring sejalan mensikapi persoalan tentang corona yang ada di Jawa Tengah sebagai pandemic respon. Dan beberapa yang disampaikan adalah beberapa masjid, musola digerakkan untuk adanya pembersihan bersama-sama. Sholat Jumat di beberapa titik yang terindikasi masjidnya pernah dikunjungi oleh mereka yang positif atau orang yang dirawat sebagai satu pasien dalam perawatan, maka lebih baik tidak digunakan dulu. Ya. Dan kita meminta pada para ulama untuk membuat semacam protokol agar bisa membantu kita, yang intinya model kerumunan yang aman seperti apa. Dan tadi simulasinya sudah dilakukan di penyelenggaraan hari Jumat besok, insya Allah di beberapa tempat yang kita nyatakan relatif aman itu kita akan membuat 1 pintu masuk, terus kemudian disediakan sabun, sanitizer, dan diadakan penjelasan. Mudah-mudahan besok di tempat-tempat itu khotbah Jumatnya juga bisa menjelaskan soal ini. Ada juga partisipasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa rumah sakit yang dia miliki juga akan membantu provinsi dalam memperkuat penanganan pasien di rumah sakit. Termasuk diantaranya saya minta mereka untuk melakukan pengobatan gratis, dan setuju. Baru saja juga saya video conference dengan kawan-kawan Bupati Wali Kota se-Jawa Tengah, seluruh rumah sakitnya setuju. Seluruh rumah sakitnya setuju, hanya kita memang membutuhkan bantuan agar alat-alat yang dibutuhkan oleh rumah sakit ini bisa dipenuhi. Khususnya alat alat pelindung diri, alat APD, alat pelindung diri, yang ini butuh bantuan. Dan nanti kita koordinasikan seluruh Jawa Tengah, seluruh rumah sakit oleh Dinas Kesehatan, dan kita akan kontak dengan Menteri Kesehatan. Termasuk VTM. Ya, VTM ini virus transport media. Yang ini mulai kita butuh agak banyak ya. Dan ini keluhan dari beberapa rumah sakit yang prinsipnya mereka semua siap. Termasuk juga kita sudah komunikasi, ada banyak pertanyaan masuk kepada saya soal liburnya anak-anak di sekolah ini, menjadi perhatian semuanya. Para bupati wali kota juga sepakat untuk memantau, termasuk wali murid, agar memastikan mereka tidak keluar, tidak diajak piknik, alias belajar dengan cara daring. Meskipun ada yang bertanya, Pak, kuotanya habis sih.
kuotanya nggak ada, maka guru kita minta untuk membimbing boleh dengan tertulis. Ini beberapa informasi yang kita bisa sampaikan pada perkembangan sampai dengan hari ini. Kasus positif COVID berarti sekarang masih dirawat ya? Ada 6, 4 dirawat, 2 meninggal. Oke? Pak, yang meninggal itu yang kemarin dari riwayat perjalanan ke Bali. Pak Dinkes? Yang Bali, ya betul. Iya, iya betul ya Bu ya? Ya, yang dari Bali Pak. Pak, Ada lagi? untuk yang Solo apakah terkait dengan yang meninggal kemarin Pak? Ada riwayat perjalanan sama? Perjalanannya beda-beda. Kalau yang sakit ini ya, Semarang sama Solo. Yang dari Enggak. Solo positif kemarin? Sendiri-sendiri, ini tidak ada hubungannya dengan yang di Semarang. Ya, ikut seminar Pak. Ikut seminar juga? Oh, yang ikut seminar ya? Ya. Yang ikut seminar ya, 2 itu ikut seminar, 1 supirnya ya kemarin ya? Ya. 1 supirnya. Ada hubungannya. Maka saya sudah komunikasi dengan Gubernur Jabar, dengan Wali Kota, tapi ternyata itu di Kabupaten Bogor ya. Kita minta untuk pengecekan apa yang ada di sana, untuk menghitung dan mencatat semuanya. Ada lagi? Sopirnya berarti itu positif Pak? Negatif. Negatif, supirnya negatif ya? Udah dites, udah ada hasilnya. Ada lagi? Suspek yang lari itu Pak, Kenapa? Yang dari suspek yang Kudus, Pak. lari. Ada yang suspek lari gitu? Yang di Kudus. Isunya lari. Suspek yang lari. Iya. Ya, kalau di Suspek RSUD corona Kudus, lari dari rumah sakit Kudus. Coba Pak, Kepala Dinas. Ya, kalau di RSUD Kudus tidak ada. Tapi kita sedang lacak kemungkinan ada di rumah sakit swasta. Soalnya yang rumah sakit pemerintah semua laporannya Dari kita Madirahayu itu Pak, ya dari Madirahayu. Rumah sakit Madirahayu. dari swasta. Belum ada ya, belum ada. Nanti kita cek dulu. Kalau yang tadi sampai dengan laporan para bupati tidak ada laporan itu. Ada lagi? Cukup? Terkait ini Pak, ada beberapa kepala daerah yang belum memutuskan untuk libur sekolah. Udah semuanya. Kayak di Boyolali hari ini untuk SD SMP masih masuk. Ya, kita sudah sampaikan tadi dalam video conference agar itu dilakukan. Mungkin mereka merasa bahwa masih terkelola begitu. Termasuk yang di Taruna Nusantara, karena ini ada yang libur tapi ada yang masuk. Maka saya minta tadi langsung kontak, yang ada di dalam nggak usah pulang, dirawat saja di sana, bukan dirawat, diisolasi di sana, tetap sekolah. Dan ada dokter yang disiapkan, tapi yang sudah ada di rumah nggak perlu datang ke sekolah, diperpanjang saja liburnya kira-kira sampai 14 hari. Pak, terkait status penanganan corona di Jateng itu sebetulnya statusnya itu seperti apa sih ya Pak ya? Kan sudah ditentukan secara nasional, sebenarnya status nasional itu sama statusnya seluruh Indonesia gitu. Maka kita membuat satgas, gugus tugas. Kita sudah membuat gugus tugas, itu artinya kita menerjemahkan itu tidak terlalu sulit untuk kepala daerah. Pak, untuk pasien yang dari kapal pesiar itu kondisinya seperti apa Pak sekarang? Masih dirawat, Maksudnya belum positif atau negatif? masih dirawat. Kalau hasilnya belum ada. Negatif. Oh, negatif. Sudah ada sini. Hasil sementara negatif. Oh gitu. Soalnya itu sakitnya sebenarnya jantung kok itu. Oh. Ya. Ya, awalnya itu jantung. Dari catatan dari kapal itu memang jantung. Hmm. Memang ini banyak sekali pertanyaan masuk ke kita. Tuh kan positif gitu. Maka kembangannya ini banyak. Lawang kemarin saya bicara meliburkan siswa saja judulnya meliburkan pegawai gitu. Terus kemudian malah nggak usah bayar kredit bank gitu juga ada gitu kemarin. Maka ini jangan ada hoax selama kondisi-kondisi yang seperti ini. Ini Pak terkait hoax itu Pak, mungkin dari Pak Gub kepada para pembuat hoax itu. Oh iya betul lah, bapak, ibu-ibu, teman-teman, saudara semua jangan nge-hoax deh pada soal yang seperti ini, itu sensitif. Banyak sekali pertanyaan, saya meliburkan sekolah, judulnya meliburkan karyawan. Terus kemudian kita bicara reschedule perbankan, judulnya nggak usah bayar utang di bank, jadi sudah ada meme yang dikeluarkan begitu. Saya tidak tahu mungkin itu bercanda, tapi sebaiknya jangan dilakukan seperti itu. Kemarin saya sampaikan pada orang yang melapor, Pak Ganjar ini betul nggak, Pak Ganjar ini betul nggak, banyak sekali, secepat itu, seperti penularan virus saja. Lalu saya sampaikan, boleh nggak Anda menyampaikan kepada saya dari mana informasi itu pertama, apakah saya laporkan pada polisi dulu, wah itu teman saya Pak, jangan dilaporkan begitu. Ini sebagai satu edukasi, tolong jangan membuat hoax yang merugikan
karena hari ini kita butuh pikiran positif, semangat positif. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada masyarakat. Tolong banyak-banyak olahraga, jemur diri kalian, jemur diri di matahari. Yang ada di rumah jemur semuanya, di PP zaman di di PP itu bisa mengurangi. Makan vitamin C, ya, buah-buahan yang banyak, antioksidan yang banyak, ya, biar kita punya benteng perlawanan yang bagus dari dalam, ya. Pulang sehat 24, jumlah yang sudah diambil spesimennya dan hasilnya negatif itu sudah berapa? Ya, jadi yang tadi sudah Pak Gub sudah sampaikan, yang pulang 24 jelas itu negatif. Terus yang dirawat kan 42 sampai sekarang ini kan 42. Itu pemeriksaan pertamanya negatif. Tapi nanti kan kita memeriksa kedua dan ketiga. Yang 42 ini? Kalau yang 4 positif itu dirawat di mana aja ya Pak? Rumah sakit yang 4 positif? Yang 4 positif? Iya, dirawat di rumah sakit mana aja? Di Rumah Sakit Dr. Karyati, Rumah Sakit Dr. Muwarti 2, dan Rumah Sakit Tidar 1. Kondisinya Pak? Kondisinya relatif baik. Pak, berarti kalau Solo itu 3 ya Pak? 3 yang meninggal 1 maksudnya? Iya, yang meninggal 1. 3 yang meninggal 1 ya Pak? Iya. Pak, kalau yang berarti kan ada yang masuk baru tadi, berarti dari Solo yang positif. Apakah itu juga ada kaitan dengan yang meninggal dan yang sudah dirawat? Ya, ada kaitannya. Sama-sama, berarti sama-sama seminar juga ya? Masih keluarga. Oh, masih Ya. Jadi bukan peserta seminar, tapi keluarga. Itu bukan yang sebelumnya masuk kan ikut masih satu seminar ya? Kan sebelumnya sempat masuk juga dari seminar juga. Iya. Bukan yang itu berarti ya? Jadi itu salah satu keluarga dari peserta seminar. Yang Banyumas negatif Pak ya? Banyumas meninggal kemarin itu? Ya, bukan. Hasilnya negatif? Ya, negatif. Nah, kalau rumah sakit yang diajukan untuk bisa menguji ini di mana aja Pak? Di Jawa Timur tadi? Kita punya Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Yang itu mau kita upgrade supaya bisa melaksanakan pemeriksaan laboratorium molekuler. Ya, tentunya harus dilengkapi segala peralatan, SDM, dan juga perizinan khusus karena ini laboratorium molekuler ini harus ada prosedur-prosedur khusus yang harus kita lewati. Makanya tidak bisa hanya dalam waktu 1-2 bulan ini. Tapi kita untuk pemeriksaan laboratorium untuk virus ini yang selama ini harus ke Jakarta, ke Balitbangkes, mulai hari ini kita bisa memeriksa di Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengendalian Penyakit. Itu begini, sebelum dirawat, jadi tadi kan oleh Pak Mulai sampaikan sudah dirawat sejak tanggal 10 ya, sudah 10 hari ya, 10 hari. Sebelumnya sakit yang lain ya saya tidak bisa sebutkan ya, tapi sebelumnya tuh dia sakit yang lain yang bukan COVID. Dirawat di suatu rumah sakit swasta di tempat lain, bukan di Karyati ya, di rumah sakit swasta yang lain, bahkan pernah dirawat di 2 rumah sakit lain swasta. Nah, sehingga mungkin kondisinya belum baik, menurun, terus terkena itu. Yang di Solo kondisinya relatif baik, yang dirawat di Solo. Itu meninggalnya kapan Pak? Yang meninggal yang Karyati? Yang Karyati? Kapan itu? Tadi. Yang tadi. Jam berapa? Jam 3:48 menit. Dini hari Pak? Dini hari ya? Ya, jam 3 tanggal 17 Maret pukul
3:48 menit. Dimakamkan hari ini nggak ya langsung? Ya, Itu warga dari Semarang, warga dari luar. warga Semarang. Ya. Tapi pemakaman Benar. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas dari Bali. Jadi baru diketahui, saya dapat berita itu dari Kementerian Kesehatan kemarin sore, dinyatakan positif, terus tadi. Jangan lupa subscribe ya.